Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pria milioner, Ardiansyah, yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah kehilangan istrinya, Andini, dalam sebuah kecelakaan tragis. Dalam usahanya untuk merawat anaknya, Azzam, yang masih kecil, ia memutuskan untuk mempekerjakan seorang gadis miskin dari desa, Indah, sebagai pengasuh. Namun, seiring berjalannya waktu, Ardiansyah mulai menyadari bahwa Indah menyimpan sebuah rahasia besar yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Ardiansyah, seorang pria milioner yang kaya raya, kini hidup dalam kesunyian yang dalam. Kehilangan terbesar dalam hidupnya datang dengan peristiwa yang tak terbayangkan sebelumnya, yang mengubah hidupnya dalam sekejap. Istrinya, Andini, yang begitu ia cintai, meninggal dalam kecelakaan tragis. Andini adalah wanita yang sempurna di mata Ardiansyah. Cantik, penuh kasih sayang, dan bijaksana. Kehidupan mereka seharusnya berjalan dengan damai, meraih segala impian yang mereka bangun bersama. Namun takdir berkata lain. Pada suatu malam yang gelap, kecelakaan itu merenggut nyawa istrinya dalam sekejap, meninggalkan Ardiansyah dan putra mereka yang masih kecil, Azzam, dalam kesedihan yang tak terlukiskan. Andini pergi begitu cepat, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun atau siapapun. Setelah kematian Andini, hidup Ardiansyah berubah dalam sekejap. Ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang hampa, penuh dengan kenangan yang menyakitkan. Setiap sudut rumah, setiap suara, setiap benda, semuanya mengingatkannya pada sosok istrinya yang sudah tiada. Andini adalah wanita yang ia cintai dengan sepenuh hati. Kehilangan itu bukan hanya merobek hatinya, tetapi juga mengubahnya sebagai seorang pria, seorang suami, dan terutama sebagai seorang ayah. Azzam, putra mereka yang baru berusia 5 tahun, menjadi satu-satunya alasan Ardiansyah bertahan. Namun, meskipun Azzam adalah sumber kekuatannya, Ardiansyah merasa sangat kesulitan. Ia tak tahu bagaimana harus merawat anak kecil itu dengan baik, apalagi dengan kondisi emosionalnya yang kacau. Andini adalah segala-galanya dalam hidupnya. Ia adalah ibu yang luar biasa bagi Azzam, teman hidup yang selalu mendukungnya dalam setiap langkah, serta sosok yang menjadi penyeimbang dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kehilangan Andini membuat Ardiansyah merasa seperti kehilangan arah. Kehidupan yang sebelumnya terasa begitu sempurna kini hancur, dan ia tak tahu bagaimana harus melanjutkan semuanya tanpa kehadiran Andini di sisinya. Azzam, meskipun masih kecil, tentu merasakan perasaan kehilangan yang sama. Ia sering bertanya mengapa ibunya tidak lagi ada. Setiap kali melihat foto ibunya, Azzam akan bertanya dengan polos, "Kapan Mama pulang?" Pertanyaan itu membuat hati Ardiansyah semakin teriris. Ia merasa tidak mampu memberikan penjelasan yang cukup bagi anak kecil yang tidak bisa memahami betapa besar rasa kehilangan yang ia rasakan. Meskipun Ardiansyah berusaha keras untuk tetap kuat, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia kehilangan lebih dari sekadar seorang istri. Ia kehilangan bagian penting dari dirinya. Meskipun merasa cemas dan putus asa, Ardiansyah tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Azzam membutuhkan perhatian lebih dari sebelumnya. Sebagai seorang ayah, ia merasa itu adalah tanggung jawab utamanya untuk merawat anaknya. Namun, dengan rutinitasnya yang sangat sibuk, Ardiansyah tahu ia tak bisa menangani semuanya sendirian. Ia merasa Azzam membutuhkan lebih dari sekadar kehadiran fisik seorang ayah. Azzam membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih besar dari seorang ibu, yang kini tak bisa lagi ia dapatkan. Disinilah Ardiansyah mulai berpikir untuk mencari pengasuh bagi Azzam. Namun, memilih pengasuh bukanlah hal yang mudah bagi Ardiansyah. Ia sangat berhati-hati dalam memilih orang yang akan merawat anaknya. Setelah apa yang terjadi dengan Andini, ia merasa takut jika ia salah memilih orang. Ardiansyah tahu betul bahwa Azzam sangat rentan dengan kehilangan ibunya, dan ia tidak ingin ada orang yang salah masuk ke dalam kehidupan anaknya. Ia takut jika pengasuh yang salah malah membawa lebih banyak masalah daripada kebaikan. Azzam sangat sensitif terhadap perubahan, dan Ardiansyah tak ingin membuat anaknya merasa lebih terasing lagi.
Semua orang yang ia temui untuk menjadi pengasuh Azam seakan tidak memenuhi standar yang ia harapkan. Meskipun banyak yang tampak baik, Ardiansyah merasakan sesuatu yang kurang. Semua itu membuatnya semakin merasa terisolasi dalam memilih keputusan yang tepat. Suatu hari, saat sedang mencari pengasuh melalui iklan, Ardiansyah menerima surat dari seorang gadis muda bernama Indah. Indah berasal dari sebuah desa yang jauh dari kehidupan kota yang mewah. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, dan hidupnya sangat berbeda jauh dengan kehidupan yang Ardiansyah jalani. Namun, ada sesuatu yang menarik dalam suratnya. Indah menulis dengan tulus bahwa ia ingin merawat Azam dan memastikan bahwa anak itu mendapat perawatan yang penuh kasih sayang, sebagaimana yang Andini lakukan selama hidupnya. Meskipun Ardiansyah tidak tahu banyak tentang Indah, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya merasa yakin bahwa Indah adalah orang yang tepat. Indah datang ke rumah Ardiansyah untuk wawancara. Sesaat setelah bertemu dengannya, Ardiansyah merasa sedikit tenang. Meskipun Indah berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, ia merasakan bahwa Indah adalah sosok yang bisa dipercaya. Indah terlihat tulus dalam niatnya untuk merawat Azam. Ia tidak hanya menunjukkan keterampilan dasar dalam merawat anak, tetapi juga memiliki sifat yang penuh perhatian dan kasih sayang, yang seakan mengingatkan Ardiansyah pada sifat-sifat Andini. Pada hari pertama Indah bekerja di rumah Ardiansyah, ia langsung mengurus Azam dengan penuh kasih sayang. Ardiansyah memperhatikan dengan cermat bagaimana Indah berinteraksi dengan anaknya. Indah tidak hanya merawat Azam dengan telaten, tetapi ia juga memiliki cara yang alami dalam membuat Azam merasa nyaman. Ia tidak mengganggu atau memaksakan dirinya untuk terlalu dekat dengan Azam, namun tetap memberi perhatian dengan cara yang halus. Indah selalu tahu kapan Azam butuh bermain, kapan ia butuh makan, dan kapan saatnya untuk tidur. Semua itu dilakukan dengan penuh kesabaran dan perhatian. Ardiansyah merasa tenang. Setiap kali ia melihat Indah bersama Azam, ia merasa sedikit lebih lega. Ia tahu bahwa Azam berada di tangan yang baik. Namun, ada sesuatu yang membuat Ardiansyah merasa sedikit ragu. Ia merasakan kedekatan yang aneh antara Indah dan Azam, kedekatan yang tampak seperti hubungan ibu dan anak. Setiap kali Ardiansyah memperhatikan mereka, ia melihat Indah seperti sudah sangat mengenal Azam, lebih dari sekadar pengasuh. Namun, ia tidak bisa menjelaskan perasaan itu lebih lanjut. Indah bukan hanya seorang pengasuh. Ia seakan hadir dengan tujuan yang lebih besar, meskipun Ardiansyah tidak tahu persis apa tujuan itu. Ia hanya tahu satu hal. Ia merasa nyaman dan yakin Azam ada di tangan yang tepat. Dalam keraguannya, Ardiansyah mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Namun, perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi perlahan tumbuh dalam dirinya. Sebagai seorang ayah, Ardiansyah berharap bahwa keputusannya untuk memilih Indah bukanlah keputusan yang salah. Meskipun ia merasakan kedekatan yang lebih dari sekadar pengasuh, ia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa Indah memang yang terbaik untuk Azam. Namun, perasaan ragu dan ketidakpastian yang ia rasakan tentang hubungan antara Indah dan Azam terus menghantui pikirannya, meskipun ia tidak tahu persis mengapa. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Ardiansyah dengan kehadiran Indah mulai membentuk rutinitas baru. Setelah berbulan-bulan diliputi rasa kehilangan yang mendalam akibat kematian Andini, ia merasakan sedikit kedamaian yang datang bersamaan dengan kehadiran pengasuh baru untuk Azam. Setiap hari, Indah tampaknya semakin menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai pengasuh Azam. Keberadaannya membawa rasa tenang yang sebelumnya sulit ditemukan Ardiansyah dalam kesehariannya. Ia mulai merasa bahwa meskipun ia telah kehilangan Andini, ada seseorang yang bisa diandalkan untuk merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Indah bukan hanya sekadar mengurus Azam. Ia berusaha menjadi teman, pendamping, dan figur yang bisa memberikan rasa nyaman kepada anak yang sangat merindukan ibunya. Setiap kali Azam tampak cemas atau gelisah, Indah selalu tahu bagaimana cara menenangkan hatinya. Ia tidak hanya memberikan perhatian pada kebutuhan fisik Azam, tetapi juga pada kebutuhan emosionalnya. Hal ini membuat Azam mulai menunjukkan tanda-tanda keceriaan yang jarang ia tunjukkan sejak kepergian ibunya. Indah juga mulai menjalani rutinitas harian dengan penuh dedikasi. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk Azam, mengurus pakaian, dan memastikan bahwa anak itu siap untuk beraktivitas. Sementara itu, Ardiansyah, meskipun tidak selalu bisa mengawasi secara langsung, merasa lebih lega setiap kali ia pulang dan menemukan Azam dalam keadaan baik dan bahagia. Azam menjadi lebih aktif,
lebih ceria, dan lebih mudah diajak berkomunikasi. Sebuah perkembangan positif yang membuat Ardiansyah merasa lebih yakin bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Namun, meskipun Ardiansyah merasa lega melihat perkembangan Azam, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali ia memperhatikan Indah dan Azam, ia merasakan kedekatan yang sangat dalam antara mereka. Bahkan dalam beberapa situasi, ia merasa ada ikatan yang lebih dari sekadar hubungan antara pengasuh dan anak. Azam tampak sangat nyaman dengan Indah, terkadang lebih dari yang seharusnya ia rasakan untuk seorang pengasuh. Ardiansyah tidak tahu apa yang membuatnya merasa demikian, tetapi perasaan itu mulai mengusik hatinya. Azam tidak hanya memperlihatkan kedekatan yang besar dengan Indah, tetapi juga kepercayaan yang sangat tinggi. Ia mulai menunjukkan lebih banyak keinginan untuk berada di dekat Indah daripada di dekat Ardiansyah. Setiap kali Ardiansyah pulang kerja, Azam tampak lebih memilih berada bersama Indah. Kadang-kadang melupakan ayahnya yang baru saja pulang setelah hari yang panjang. Hal ini, meskipun wajar untuk anak yang merasa nyaman dengan pengasuhnya, tetap membuat Ardiansyah merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Di sisi lain, Indah juga semakin menunjukkan sisi-sisi yang sebelumnya tidak begitu jelas. Ia tidak hanya merawat Azam, tetapi juga mulai mengambil inisiatif dalam banyak hal. Indah tahu kapan Azam perlu istirahat, kapan harus bermain, dan kapan ia perlu didorong untuk mengembangkan kemampuannya lebih jauh. Indah tidak hanya melaksanakan tugasnya, tetapi ia benar-benar berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Azam. Hal ini terlihat jelas dalam cara ia mendampingi Azam saat belajar, mengajaknya bermain sambil mengenalkan hal-hal baru, serta memberikan perhatian khusus pada perkembangan emosional Azam yang tampaknya mulai sangat terbuka terhadapnya. Ardiansyah, yang semula merasa yakin dengan keputusan untuk memilih Indah, mulai merasakan gelisah. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Indah telah menjadi sosok yang sangat penting bagi Azam. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan merasa ada ikatan yang sangat kuat antara mereka, lebih dari sekadar pengasuh dan anak. Indah, meskipun ia adalah seorang gadis muda dari desa, seakan tahu betul bagaimana cara mengisi kekosongan yang ada dalam hati Azam setelah kepergian ibunya. Setiap kali Ardiansyah melihat Azam dan Indah, ada rasa yang berbeda dalam hatinya. Ia melihat Indah bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi sebagai sosok yang lebih dekat dengan Azam daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena Azam menemukan seseorang yang dapat merawat dan mencintainya dengan tulus. Namun, di sisi lain, ada perasaan cemas yang tak terhindarkan. Apakah ini benar? Apakah kedekatan yang berkembang antara Azam dan Indah hanya perasaan semata, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik semua ini? Malam demi malam, Ardiansyah merasa semakin gelisah. Ia merasa cemas tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan Azam dan Indah. Ia ingin mempercayai bahwa Indah adalah pengasuh yang benar-benar peduli. Namun perasaan curiga dan ketidakpastian terus menghantuinya. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan pengasuh dan anak yang ia lihat setiap hari. Indah juga merasakan ketegangan yang berbeda. Meskipun ia sangat mencintai Azam dan ingin yang terbaik untuk anak itu, ia tahu bahwa kedekatannya dengan Azam bisa menimbulkan kebingungannya sendiri bagi Ardiansyah. Ia tahu bahwa ia telah mengambil posisi yang sangat penting dalam kehidupan mereka berdua, namun ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia sembunyikan. Setiap kali Ardiansyah memperhatikannya dengan tatapan yang penuh pertanyaan, Indah merasa cemas. Ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi ia juga menyadari bahwa kedekatan yang terjadi antara dirinya dan Azam tidak bisa disembunyikan begitu saja. Ia merasa terjebak dalam posisi yang sulit, di mana ia harus menjaga hubungan dengan Azam tetap murni dan penuh kasih sayang, namun tanpa menarik perhatian atau menimbulkan rasa cemas yang lebih besar pada Ardiansyah. Begitulah kehidupan baru mereka mulai terbentuk. Setiap hari, kedamaian datang seiring dengan rutinitas yang dijalani oleh Indah dan Azam. Namun, di balik kedamaian itu, ada ketegangan yang tak terlihat oleh banyak orang. Ardiansyah, meskipun merasa nyaman dengan kehadiran Indah, tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus tumbuh dalam dirinya. Ia merasa bahwa kehidupan mereka kini berada di persimpangan, dan tak ada yang tahu kemana arah takdir akan membawa mereka. Hari-hari yang dilalui Ardiansyah dan Azam bersama Indah semakin berjalan dengan ritme yang teratur. Kehidupan rumah tangga mereka, meskipun penuh dengan kenangan tragis tentang kepergian Andini, mulai merasa sedikit lebih hidup dengan kehadiran Indah. Azam,
yang semula tampak sangat pendiam dan sering melamun mengenang ibunya, kini terlihat lebih ceria. Tertawa lebih sering, bermain lebih bebas, dan meskipun masih sering mencari ibunya dalam tidurnya, Azam sudah mulai bisa menerima kenyataan bahwa ia memiliki pengasuh yang peduli padanya. Ardiansyah merasa sedikit tenang melihat perubahan ini. Di satu sisi, ia merasa Azam berada di tangan yang tepat, tetapi di sisi lain, ada perasaan gelisah yang semakin menekan dirinya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan tentang hubungan antara Indah dan Azam. Indah, yang datang dari latar belakang yang jauh lebih sederhana dibandingkan dirinya, tampaknya mengerti lebih banyak tentang cara mendekati Azam. Ia tahu kapan harus berbicara lembut, kapan harus tegas, dan kapan harus membiarkan Azam mengeksplorasi perasaannya sendiri. Ardiansyah merasa bahwa Indah telah berhasil menggantikan peran ibu dalam hidup Azam, meskipun ia tahu bahwa itu adalah peran yang seharusnya tidak bisa digantikan begitu saja. Namun, semakin lama, Ardiansyah mulai merasa bahwa ada hal yang lebih dari sekadar hubungan pengasuh dan anak antara mereka. Indah dan Azam tampak lebih dekat dari yang seharusnya. Setiap kali ia pulang kerja, Azam tampak begitu nyaman di dekat Indah, bahkan lebih dari dirinya sebagai ayah. Mereka berdua seakan berbicara dengan bahasa yang hanya mereka mengerti, tertawa bersama, berbagi momen kebahagiaan yang begitu pribadi. Setiap senyuman Azam yang diberikan kepada Indah terasa seperti pengakuan yang lebih dalam, seakan Indah adalah pengganti dari ibu yang hilang. Ardiansyah mulai bertanya-tanya apakah ia sudah benar dalam mempercayakan Indah untuk merawat anaknya. Kecurigaan itu semakin mendalam ketika Ardiansyah mulai memperhatikan perilaku Indah yang semakin aneh. Tidak hanya sikapnya yang terlalu dekat dengan Azam, tetapi juga cara Indah berinteraksi dengan foto-foto Andini yang terpajang di rumah mereka. Pada malam-malam tertentu, Ardiansyah memperhatikan Indah sering duduk di depan foto-foto itu, terdiam lama sambil memandangi gambar-gambar yang sudah lama menjadi kenangan. Ada sesuatu dalam tatapan Indah yang membuat Ardiansyah merasa tidak nyaman. Ia merasa ada perasaan yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Pada suatu malam yang tenang, setelah Azam tidur, Ardiansyah memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di rumahnya. Meskipun ia tahu bahwa ini mungkin terdengar berlebihan, perasaan cemas yang terus menghantui dirinya membuatnya tidak bisa menahan diri. Ia ingin memastikan bahwa Azam benar-benar berada dalam perawatan yang aman dan tidak terpengaruh oleh perasaan yang salah. Ketika ia menyaksikan rekaman CCTV itu, sesuatu yang tak terduga muncul di layar. Indah, yang tampaknya tidak sadar sedang dipantau, terlihat duduk di ruang keluarga sambil memandangi foto Andini yang besar di dinding. Pada rekaman itu, Ardiansyah melihat Indah mengelus foto tersebut dengan lembut, seakan berbicara kepada gambar Andini. Bibirnya tampak bergerak, namun tidak ada suara yang keluar. Namun, ekspresinya begitu tulus, seakan ia berkomunikasi dengan seseorang yang sudah lama pergi. Ardiansyah merasa ada ketegangan yang menggelayuti dirinya. Mengapa Indah merasa perlu berbicara dengan gambar istrinya? Apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap Andini? Apakah ini hanya bentuk rasa rindu terhadap seseorang yang pernah sangat berarti bagi dirinya? Ataukah ada sesuatu yang lebih rumit yang sedang terjadi? Perasaan cemas dan kebingungannya semakin berkembang setelah beberapa hari kemudian ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Indah tentang apa yang ia lihat. Ardiansyah mencoba untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya, namun ia merasa perlu mendapatkan penjelasan. Dengan hati yang berdebar, ia memanggil Indah ke ruang kerjanya. Suasana malam itu terasa lebih berat dari biasanya, seakan ada banyak hal yang tak terucapkan antara mereka. Indah datang dengan tatapan yang sedikit cemas, seakan mengetahui bahwa ada sesuatu yang akan dibicarakan. "Indah," kata Ardiansyah dengan nada yang serius, "saya melihat kamu beberapa kali duduk di depan foto Andini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu terlihat seperti berbicara dengan foto itu?" Indah terdiam sejenak. Matanya menatap Ardiansyah dengan ragu. Ardiansyah bisa melihat ketegangan di wajahnya, seakan ia terjebak dalam dilema yang sulit diungkapkan. Ia menarik napas panjang dan akhirnya menjawab dengan suara pelan. Saya hanya merasa seperti ia masih ada di sini, Mas," jawab Indah dengan suara yang gemetar. "Andini adalah sosok yang sangat berarti dalam hidup saya. Dia seperti seorang ibu bagi saya. Saya hanya ingin merasa dekat dengan dia, meskipun ia sudah pergi." Ardiansyah terdiam. Penjelasan Indah tidak memberikan kepastian apapun. Meski ia tahu bahwa Indah pasti merasakan kehilangan, perasaan yang timbul dalam hatinya sangat berbeda.
Mengapa Indah merasa perlu berbicara dengan gambar Andini? Apakah ini hanya rasa rindu yang tulus ataukah ada perasaan yang lebih dalam yang disembunyikan? Tak lama setelah percakapan itu, Ardiansyah merasa semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dipercayainya. Perasaan curiga semakin menggerogoti pikirannya. Mengapa Indah tidak memberitahu dirinya lebih awal tentang hubungan mereka dengan Andini? Apakah ada lebih dari sekadar kenangan dan rasa rindu yang mengikat mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kedekatan Indah dengan Azam? Ardiansyah tidak tahu jawaban pasti. Tetapi satu hal yang ia tahu, ia harus mencari kebenaran. Apa yang disembunyikan oleh Indah? Mengapa ia merasa bahwa segala sesuatu yang tampak begitu sempurna di luar sebenarnya mengandung ketegangan yang sulit dijelaskan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya. Dan ia tahu bahwa untuk mendapatkan jawaban, ia harus menggali lebih dalam. Setelah percakapan yang tegang malam itu, perasaan Ardiansyah semakin membingungkan. Meskipun Indah menjelaskan bahwa ia merasa dekat dengan Andini, Ardiansyah tidak bisa begitu saja menerima penjelasan tersebut. Ketegangan di rumah semakin terasa, dan meskipun Ardiansyah berusaha untuk mengalihkan pikirannya pada pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, perasaan cemasnya semakin menumpuk. Setiap kali ia melihat Indah bersama Azam, ada perasaan tak nyaman yang menggerogoti dirinya. Apakah ia sudah benar mempercayakan Azam kepada Indah? Apakah semuanya benar-benar semata-mata karena cinta seorang pengasuh kepada anak yang ia rawat? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang disembunyikan? Ardiansyah tak bisa lagi mengabaikan rasa curiga yang semakin menguasai dirinya. Ia merasa seolah ada rahasia besar yang disembunyikan dari dirinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan rindu Indah terhadap mendiang kakaknya, Andini. Kenapa Indah begitu terikat pada foto-foto Andini? Kenapa ia merasa perlu berbicara dengan gambar-gambar itu? Tidak hanya itu, hubungan antara Indah dan Azam juga semakin membingungkan. Azam tampak semakin nyaman dengan Indah, bahkan seolah lebih dekat dengan Indah daripada dengan ayahnya sendiri. Setiap kali Ardiansyah pulang dari kantor, Azam tampak lebih tertarik untuk bermain dengan Indah daripada berbicara dengannya. Walaupun itu bisa dimaklumi sebagai perasaan seorang anak kepada pengasuhnya, Ardiansyah merasa ada yang aneh. Suatu malam, setelah lama merasa tertekan dengan kebingungannya, Ardiansyah memutuskan untuk kembali mengonfirmasi sesuatu yang sudah lama mengusik pikirannya. Ia merasa bahwa ia perlu mendapatkan penjelasan langsung dari Indah. Setelah makan malam, ketika Azam sudah tidur, Ardiansyah memanggil Indah ke ruang kerja, tempat di mana mereka biasanya berbicara lebih serius. Suasana malam itu lebih berat dari biasanya. Indah datang dengan langkah hati-hati, seakan tahu bahwa sesuatu yang penting akan dibicarakan. Ia duduk di depan Ardiansyah dengan tatapan yang tenang, tetapi Ardiansyah bisa melihat kecemasan di matanya. "Indah," kata Ardiansyah dengan nada yang serius, "aku ingin tahu lebih banyak tentang hubunganmu dengan Andini. Aku melihatmu beberapa kali berbicara dengan foto-fotonya, dan aku merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Aku harus tahu, karena aku merasa seperti ada yang disembunyikan dariku." Indah terdiam sejenak, seakan mencerna kata-kata Ardiansyah. Wajahnya tampak cemas, dan Ardiansyah bisa melihat gelombang emosi yang berkecamuk di dalam diri Indah. Namun, setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Indah akhirnya menghela napas panjang dan mulai berbicara dengan suara yang pelan, namun tegas. "Sebenarnya, Mas," Indah mulai, "saya bukan hanya adik Andini. Saya adalah orang yang sangat dekat dengan dia, lebih dari yang mungkin Mas tahu. Saya dan Andini memiliki hubungan yang sangat kuat, bahkan sebelum dia menikah dengan Mas. Kami berbagi banyak hal, termasuk rahasia-rahasia yang tidak banyak orang ketahui." Ardiansyah merasa semakin bingung. Apa maksud Indah dengan kata-kata itu? Apakah ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang ia sembunyikan? Ia bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan perasaan cemasnya semakin besar. "Apa maksudmu, Indah? Apa yang kamu sembunyikan dariku?" tanya Ardiansyah dengan suara bergetar, berusaha menahan rasa terkejut dan kecewa. Indah terdiam sejenak. Matanya mulai terlihat berkaca-kaca. Ia tampak ragu untuk melanjutkan. Namun akhirnya ia memutuskan untuk membuka dirinya. "Saya dan Andini, kami berdua sangat dekat sejak kecil. Kami berdua sama-sama berasal dari keluarga yang miskin, dan kami berjuang bersama untuk bisa keluar dari kesulitan hidup. Namun, ada satu hal yang selalu Andini sembunyikan darimu, Mas," kata Indah, suara gemetar.
Andini sebenarnya pernah berjanji pada saya bahwa dia akan menjaga jarak dengan keluarganya setelah menikah. Dia ingin melupakan masa lalu kami yang penuh kesulitan. Dia tidak ingin kamu tahu bahwa saya adalah adiknya, karena dia takut itu akan mengganggu kehidupan kalian berdua. Ardiansyah terkejut. Ia tidak pernah tahu bahwa Andini memiliki adik, apalagi mengetahui bahwa hubungan mereka sedekat itu. Andini, yang selalu tampak sangat sempurna di matanya, ternyata memiliki sisi lain yang selama ini disembunyikan. Ardiansyah merasa terkejut, bingung, dan bahkan sedikit merasa dikhianati. Kenapa Andini menyembunyikan hal sebesar itu? Mengapa ia tidak pernah memberitahunya tentang Indah, adik kandungnya? Indah melanjutkan, setelah Andini meninggal, saya merasa sangat kehilangan. Saya merasa bahwa satu-satunya kenangan yang masih ada adalah Azam, anak yang sangat saya sayangi. Saya tidak bisa membiarkan Azam tumbuh tanpa kasih sayang yang seharusnya ia dapatkan. Saya merasa saya harus merawatnya, menjaga kenangan tentang kakakku tetap hidup melalui dirinya. Ardiansyah mulai memahami mengapa Indah begitu terikat pada Azam, meskipun ia merasa bingung dengan perasaan yang semakin dalam antara Indah dan anaknya. Namun, penjelasan Indah juga membawa Ardiansyah ke dalam dilema baru. Apakah ia bisa mempercayai Indah sepenuhnya? Bagaimana dengan hubungan mereka yang semakin dekat? Apakah ini wajar? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan pengasuh dan anak? Indah, dengan hati yang berat, menambahkan, saya tahu, Mas, bahwa apa yang saya lakukan mungkin akan membuatmu merasa terkejut dan kecewa. Saya tidak pernah berniat untuk menyembunyikan kebenaran darimu. Tapi saya merasa bahwa ini adalah yang terbaik untuk Azam, dan saya tidak ingin kamu merasa terbebani dengan masa lalu kami. Setelah rahasia yang begitu besar terungkap malam itu, Ardiansyah merasa seolah dunia yang selama ini ia kenal tiba-tiba runtuh. Perasaan bingung, cemas, dan terkejut terus menghantui dirinya. Semua pertanyaan yang selama ini mengusik hatinya kini mendapatkan jawaban. Namun jawabannya justru menambah kerumitan dalam hidupnya. Ternyata, Indah bukan hanya pengasuh yang datang dari keluarga miskin, tetapi juga adik kandung dari mendiang istrinya, Andini. Sebuah fakta yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ardiansyah duduk di ruang kerjanya yang gelap, memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding, yang kini terlihat berbeda. Foto Andini, istri yang sangat ia cintai, dan Azam, anaknya yang kini telah tumbuh menjadi sosok yang semakin dewasa, mengingatkan Ardiansyah pada betapa sempurnanya kehidupan mereka dahulu. Namun, saat ini, gambar-gambar itu tidak lagi menyimpan kenangan bahagia seperti dulu. Setiap detilnya kini terasa syarat dengan kebingungannya. Kenapa Andini, wanita yang ia anggap begitu sempurna, memilih untuk menyembunyikan fakta besar ini? Apa yang membuatnya begitu takut untuk memberitahunya bahwa Indah adalah adiknya? Mengapa Andini menginginkan jarak antara Indah dan dirinya? Perasaan terhianati muncul begitu kuat dalam benak Ardiansyah. Ia merasa seperti ada bagian dari hidupnya yang telah disembunyikan darinya, dan sekarang ia merasa sangat sulit untuk menerima kenyataan ini. Andini adalah istrinya, seseorang yang selama bertahun-tahun ia percayai sepenuh hati. Mengapa Andini tidak memberitahunya tentang Indah? Apalagi jika hubungan mereka begitu dekat dan penuh dengan ikatan emosional yang kuat? Ardiansyah merasa bingung, marah, dan bahkan sedikit kecewa. Meskipun ia juga merasa bahwa Andini pasti memiliki alasan tersendiri. Namun, di sisi lain, Ardiansyah juga menyadari bahwa Indah bukanlah orang asing yang datang dengan niat buruk. Ia tahu bahwa Indah telah merawat Azam dengan sepenuh hati. Perhatian dan kasih sayang yang diberikan Indah kepada anaknya selama ini tidak bisa disangkal. Azam, yang dulu seringkali tampak terpuruk dalam kesedihan setelah kehilangan ibunya, kini terlihat lebih ceria dan lebih hidup. Semua itu berkat Indah, yang telah berusaha menjadi ibu pengganti bagi Azam, meskipun ia tahu bahwa peran itu tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Ardiansyah mulai menyadari bahwa Indah, meskipun dengan cara yang berbeda, telah mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Andini. Perasaan cemas dan bingung semakin memperburuk keadaan. Ardiansyah tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengatasi konflik batin yang semakin dalam ini. Ia merasa bahwa kepercayaannya terhadap Indah semakin tumbuh. Namun pada saat yang sama, perasaan terhianati oleh Andini masih sangat kuat. Ada rasa sakit yang sulit dijelaskan ketika ia harus menerima bahwa istrinya menyembunyikan sebuah fakta besar yang begitu dekat dengan kehidupan mereka. Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup bersama Indah? Seorang wanita yang ternyata memiliki hubungan darah dengan mendiang istrinya?
Apa yang harus ia lakukan agar ia bisa menyelesaikan kebingungannya ini tanpa merusak hubungan dengan Azam yang kini begitu dekat dengan Indah? Seiring waktu, Ardiansyah semakin terpuruk dalam perasaan yang saling bertentangan. Ia merasa sangat terikat pada Azam, dan kini melihat Indah sebagai seseorang yang telah mengisi peran penting dalam kehidupan anaknya. Namun, ia juga merasa harus memutuskan apakah ia bisa menerima kenyataan bahwa Indah adalah adik dari Andini. Sementara itu, Indah terus menunjukkan perhatian yang luar biasa kepada Azam dengan cara yang tidak bisa dianggap remeh. Ia tahu kapan Azam membutuhkan perhatian khusus, kapan ia perlu didorong untuk belajar, dan kapan ia hanya membutuhkan kehadiran seseorang untuk mendengarkan curhatannya. Ardiansyah sadar, meskipun Indah bukan pengasuh biasa, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Indah sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Suatu hari, Ardiansyah memutuskan untuk berbicara dengan Indah sekali lagi. Ia merasa perlu untuk memahami lebih dalam mengenai hubungan antara Indah dan Andini, serta mengapa Indah memilih untuk menyembunyikan fakta itu darinya. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang disembunyikan, agar ia bisa melangkah maju tanpa perasaan yang tertahan. Ia tahu bahwa ini akan menjadi percakapan yang sulit. Namun ia merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan kebingungannya. "Indah," kata Ardiansyah dengan suara tegas, meskipun hatinya bergetar. "Saya ingin kamu jujur kepada saya. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Andini? Kenapa ia memilih untuk menyembunyikan hubungan kalian? Kenapa kamu tidak memberitahu saya sejak awal?" Indah menunduk. Seakan ia sudah tahu bahwa percakapan ini tak bisa lagi dihindari. Wajahnya yang selama ini tampak penuh dengan ketenangan kini terlihat rapuh. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai menjelaskan dengan suara pelan namun penuh keyakinan. "Mas, saya tidak pernah berniat untuk menyakiti Mas atau menyembunyikan hal-hal dari Mas. Andini memang memilih untuk menjaga jarak dengan saya. Dia merasa bahwa kehidupan kalian berdua sudah cukup sempurna tanpa kehadiran saya. Dia ingin kamu fokus pada keluarga kecil yang kalian bangun, dan dia tidak ingin kenangan kami yang sulit mengganggu kebahagiaan kalian." Ardiansyah terdiam. Penjelasan Indah membuka kembali luka lama yang sulit ia sembuhkan. Namun, meskipun ia merasa tersakiti, ia juga memahami alasan yang disampaikan Indah. Andini, yang selalu merasa bahwa ia harus menjaga hubungan dengan Ardiansyah tanpa melibatkan masa lalunya, mungkin benar dalam keputusannya. Namun, itu tidak mengubah kenyataan bahwa Ardiansyah merasa dikhianati. Setelah percakapan yang mendalam dan penuh emosi antara Ardiansyah dan Indah, kehidupan di rumah mereka menjadi semakin penuh ketegangan. Meskipun Ardiansyah berusaha untuk kembali menjalani rutinitas, perasaan yang campur aduk terus menghantui dirinya. Ia merasa terjebak dalam dunia yang terbagi dua antara kenyataan yang telah lama ia kenal dan kenyataan baru yang begitu mengejutkan dan sulit diterima. Indah bukan hanya seorang pengasuh untuk Azam, tetapi juga adik dari mendiang istrinya, Andini, yang selama ini ia cintai dengan sepenuh hati. Pengetahuan ini membuat Ardiansyah merasa kesulitan untuk menetapkan batas yang jelas antara rasa kasih sayang yang harus ia berikan kepada Indah sebagai pengasuh dan perasaan keluarganya yang semakin membingungkan. Azam, meskipun lebih bahagia dan lebih aktif dengan kehadiran Indah, tak luput dari ketegangan yang terjadi di sekitar mereka. Anak itu yang dulunya cemas dan sangat bergantung pada ibunya kini lebih bisa menerima kenyataan bahwa ia memiliki pengasuh yang sangat peduli dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Namun, meskipun hubungan Indah dengan Azam sangat baik, Ardiansyah mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan pengasuh dan anak yang terjadi antara mereka. Terkadang, ia melihat Azam begitu nyaman di dekat Indah, bahkan lebih dekat daripada dengan dirinya, dan itu menyisakan perasaan cemas dalam dirinya. Tidak hanya hubungan antara Indah dan Azam yang menjadi perhatian, tetapi juga hubungan yang berkembang antara dirinya dan Indah. Indah, meskipun berusaha menjaga jarak emosional, juga tidak bisa sepenuhnya menghindari ikatan yang semakin kuat dengan Ardiansyah. Ada rasa hormat dan kasih sayang yang tidak bisa dihindari. Indah menganggap Ardiansyah sebagai sosok yang telah memberi kesempatan baginya untuk merawat Azam dan memberinya tempat untuk hidup setelah kehilangan kakaknya, Andini. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan mereka semakin rumit. Ia sadar bahwa perasaan yang ia rasakan bukan sekadar rasa terima kasih atau tanggung jawab sebagai pengasuh, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Meskipun ia tahu bahwa cinta antara dirinya dan Ardiansyah adalah sesuatu yang tidak bisa terjadi, ia tidak bisa sepenuhnya menahan perasaan itu. Setiap kali Ardiansyah dan Indah saling bertatap muka,
Ada ketegangan yang tak terucapkan di antara mereka. Ardiansyah merasa bingung dengan perasaan yang muncul begitu saja. Ia merasa dihantui oleh kenangan akan Andini yang kini sudah tiada. Sementara di sisi lain, ia juga melihat sosok Indah yang memberikan perhatian, kebaikan, dan kedekatan yang sangat dibutuhkan Azam. Ia tahu bahwa Indah telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan anaknya. Namun perasaan yang berkembang antara dirinya dan Indah juga semakin membingungkan. Ardiansyah merasa bahwa jika ia mengabaikan perasaan ini, ia akan mengkhianati kenangan tentang Andini. Tetapi jika ia mengizinkan perasaan itu berkembang lebih jauh, maka ia akan melangkah ke wilayah yang sangat sulit untuk dipahami. Indah merasakan ketegangan yang sama. Ia tahu bahwa cinta yang ia rasakan adalah cinta yang terlarang. Ardiansyah adalah suami dari kakaknya yang sudah meninggal, dan Indah tidak ingin melangkahi batas-batas yang ada. Namun, semakin lama ia tinggal bersama Ardiansyah dan Azam, semakin ia merasakan adanya perasaan yang lebih dari sekadar kedekatan biasa. Ada ikatan emosional yang tumbuh antara mereka, sebuah perasaan yang mungkin lebih kompleks daripada sekadar kasih sayang terhadap anak yang dirawat. Indah mulai merasakan dilema besar dalam dirinya. Ia ingin tetap berada di sisi Azam dan memberikan yang terbaik. Namun ia juga tahu bahwa kehadirannya di dalam keluarga ini semakin membuat hubungan dengan Ardiansyah semakin sulit untuk dipahami. Pada suatu malam yang sepi, Ardiansyah duduk di ruang tamu rumah mereka, memandangi foto keluarga yang kini terasa begitu berat. Foto Andini, yang dulu mengingatkan pada kebahagiaan mereka, kini mengingatkannya pada semua perasaan yang harus ia tanggung. Indah, yang datang membawa banyak perubahan dalam hidup mereka, juga menjadi bagian dari perasaan yang tidak bisa ia lepaskan. Ia menyadari bahwa ia terjebak dalam sebuah dilema besar. Apakah ia bisa menerima kenyataan bahwa Indah, yang merupakan adik dari mendiang istrinya, telah menjadi bagian penting dalam hidupnya dan Azam? Indah tiba-tiba masuk ruang tamu, dan melihat Ardiansyah duduk termenung. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di sampingnya. Keduanya duduk dalam diam yang penuh makna. Tidak ada kata-kata yang terucap, tetapi keduanya tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang tak bisa disembunyikan lagi. Indah merasakan kebingungan yang sama. Namun ia tahu bahwa apa yang mereka rasakan tidak bisa dipertahankan lebih lama. Cinta yang tumbuh di antara mereka, meskipun penuh dengan kesadaran bahwa itu adalah cinta yang terlarang, tak bisa begitu saja diabaikan. "Mas," Indah akhirnya berbicara, suara lembutnya memecah keheningan yang mencekam. "Saya tahu ini tidak mudah. Dan saya juga tahu bahwa kita tidak bisa mengabaikan kenyataan. Tapi saya juga tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi. Saya mulai merasa sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa hormat atau kasih sayang terhadap Azam dan kamu." Ardiansyah menatap Indah dengan tatapan yang kosong, seolah mencerna kata-kata itu. "Indah, saya tahu. Saya juga merasakannya. Tetapi kita tidak bisa begitu saja membiarkan perasaan itu berkembang. Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saya sudah punya kehidupan dengan Andini, dan meskipun Andini sudah tiada, saya tidak bisa melupakan semua kenangan kita. Saya tidak bisa mengabaikan kamu yang juga adik dari mendiang istri saya." Indah menunduk, merasakan beratnya kata-kata itu. Namun, ada kejujuran dalam perkataan Ardiansyah yang membuatnya sadar bahwa hubungan ini harus diakhiri. Meski perasaan mereka berkembang, mereka tidak bisa melanjutkan ini. Ardiansyah menyadari bahwa dia harus mencari jalan keluar dari kebingungan ini, meskipun itu berarti melepaskan perasaan yang ia rasakan. Indah, dengan mata yang penuh air mata, menatap Ardiansyah dan berkata dengan pelan, "Saya mengerti, Mas. Saya akan berusaha untuk tetap di sini untuk Azam. Tapi saya tahu kita tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh." Ardiansyah merasa ada kelegaan sekaligus kesedihan dalam dirinya. Meskipun ia tahu ini adalah keputusan yang benar, hatinya tetap merasa terluka. Mereka berdua telah menjalani perjalanan emosional yang sangat rumit, dan meskipun mereka tahu bahwa cinta mereka adalah cinta yang terlarang, perasaan itu tidak bisa dengan mudah dihapus begitu saja. Namun, Ardiansyah tahu bahwa mereka harus berpegang pada kenyataan dan menjaga hubungan mereka tetap pada tempat yang seharusnya. Waktu berjalan, dan kehidupan Ardiansyah, meskipun tidak kembali seperti sedia kala, mulai menemukan keseimbangan baru. Setiap perubahan yang terjadi sejak kepergian Andini, serta kedatangan Indah dalam hidupnya, telah memberikan pelajaran yang mendalam tentang kehilangan, cinta, dan pengorbanan. Keputusan yang diambil, meskipun penuh dengan rasa sakit dan ketidakpastian,
membuka jalan bagi kedewasaan emosional dan pemahaman yang lebih besar tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Meskipun ada banyak hal yang belum terjawab, dan mungkin tidak akan pernah terjawab, Ardiansyah mulai menerima kenyataan yang ada. Indah, setelah percakapan emosional yang mengakhiri ketegangan yang tak terucapkan antara dirinya dan Ardiansyah, akhirnya memilih untuk tetap berada di sisi Azam. Ia menyadari bahwa meskipun ia mencintai Azam dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak itu, ada perasaan yang lebih besar untuk menjaga jarak dan memahami peran yang seharusnya ia mainkan. Indah tidak lagi mencoba untuk menggantikan posisi Andini, tetapi ia tetap memberikan kasih sayang tanpa syarat kepada Azam. Ia menerima kenyataan bahwa meskipun ia adalah adik dari Andini, dirinya tidak akan pernah bisa menggantikan kakaknya. Namun, ia merasa bahwa merawat Azam adalah bagian dari menghidupkan kenangan Andini, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan. Keputusan Ardiansyah untuk menerima Indah dalam keluarga mereka bukanlah keputusan yang mudah. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa Indah memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Andini, tetapi ia juga tahu bahwa Indah adalah bagian dari masa depan Azam. Kehidupan mereka bertiga, meskipun penuh dengan ketegangan yang tak terucapkan, akhirnya menemukan harmoni yang sederhana. Azam tumbuh menjadi anak yang lebih percaya diri dan bahagia, meskipun ia selalu merasa kehilangan ibunya. Ia tahu bahwa Indah bukan ibunya, tetapi ia juga tahu bahwa Indah memberikan perhatian yang penuh kasih, seperti seorang ibu. Ardiansyah dan Indah, meskipun tetap menjaga jarak emosional, mulai menyadari bahwa hubungan mereka berdua harus berlandaskan pada rasa hormat dan pengertian. Mereka berdua belajar untuk menerima kenyataan bahwa masa lalu mereka, meskipun penuh dengan kenangan, tidak bisa dipaksakan untuk hidup kembali. Indah belajar untuk menerima posisi barunya sebagai bagian dari keluarga Ardiansyah, dan Ardiansyah belajar untuk membuka hati terhadap kenyataan bahwa meskipun Andini sudah tiada, cinta dan perhatian kepada Azam harus tetap diberikan dengan tulus. Namun, perasaan yang tidak terucapkan tetap ada. Meski mereka berdua berusaha untuk tidak membiarkan perasaan mereka menguasai hubungan ini, ada sebuah pemahaman yang tumbuh antara mereka bahwa mereka telah berbagi beban emosional yang sangat berat. Cinta yang mereka rasakan, meskipun terlarang, adalah sesuatu yang tidak bisa dipadamkan begitu saja. Namun mereka memilih untuk tidak melanjutkan hubungan itu lebih jauh. Mereka berdua memahami bahwa melanjutkan hubungan tersebut hanya akan membawa lebih banyak konflik dan kebingungan, baik bagi mereka maupun bagi Azam. Ardiansyah, meskipun seringkali teringat akan Andini, mulai menyadari bahwa ia harus melanjutkan hidup. Ia menyadari bahwa meskipun Andini adalah bagian penting dalam hidupnya, ia tidak bisa terjebak dalam kenangan selamanya. Azam membutuhkan sosok ayah yang kuat, yang bisa membimbingnya untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan. Meskipun ia merasa tidak lengkap tanpa Andini, Ardiansyah belajar untuk menerima kenyataan bahwa ia harus menjadi figur yang stabil bagi anaknya, dan itu adalah prioritas utamanya. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, meskipun kenangan tentang Andini tetap ada, seperti hantu yang selalu mengikutinya. Bagi Indah, hidupnya juga berlanjut. Meskipun ia memilih untuk tidak kembali ke desa asalnya, ia merasa lebih damai dengan dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hidupnya, mengejar pendidikan yang selama ini ia tunda demi merawat Azam. Indah tahu bahwa ia tidak bisa selamanya berada di bawah bayang-bayang kakaknya, dan ia memutuskan untuk mencari jalannya sendiri. Ia mulai mengikuti kursus dan mencari pekerjaan di luar rumah Ardiansyah, berharap bahwa ia bisa menemukan kehidupan yang lebih mandiri dan seimbang. Namun, meskipun ia berusaha menjauhkan diri dari perasaan yang lebih dalam terhadap Ardiansyah, ia tahu bahwa kenangan akan mereka berdua tetap hidup dalam dirinya, seperti halnya kenangan tentang Andini yang tidak akan pernah hilang. Azam, yang kini semakin dewasa, mulai memahami hubungan yang ada di sekitarnya. Ia tahu bahwa Indah adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya, meskipun ia tidak pernah menyebutnya sebagai ibu. Azam tahu bahwa ia telah kehilangan ibunya, tetapi ia juga belajar untuk menerima Indah sebagai bagian dari kehidupannya. Ia melihat Ardiansyah dan Indah sebagai figur-figur yang berperan penting dalam membentuk dirinya, dan meskipun ia merindukan ibunya, ia merasa beruntung memiliki dua orang yang sangat peduli padanya. Pada akhirnya, kehidupan mereka bertiga menemukan ritme yang lebih tenang, meskipun tidak sempurna. Mereka berdua menyadari bahwa hidup tidak selalu mengikuti rencana yang mereka buat, tetapi mereka harus bisa menerima kenyataan dan melanjutkan hidup dengan cara terbaik yang mereka bisa. Azam, dengan kasih sayang yang diberikan oleh Ardiansyah dan Indah, tumbuh menjadi anak yang lebih kuat,
meskipun hidupnya penuh dengan tantangan emosional yang tidak mudah dihadapi. Meski cerita mereka penuh dengan kontroversi dan kesulitan, mereka semua akhirnya belajar bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua. Cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan, tetapi jika kita bisa membuka hati dan menerima kenyataan, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang tak terduga. Dan meskipun Andini telah tiada, kenangan tentangnya tetap hidup dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh mereka yang ditinggalkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.